Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ari, masih tetap di channel MTA Official ya. Pada video kali ini saya mau mengklarifikasi tentang video saya yang saya upload kemarin sore. Di sana isinya adalah kegiatan pembubaran pengesahan PSHT P16 di Kalimantan Timur. Di sini banyak sekali komentar-komentar ya. Padahal sebelum saya buat video, komentar mereka itu sudah saya balas di menit-menit berikutnya. Hanya saja karena sudah terpancing emosi duluan, yaitulah warga Esa Trate. Gampang sekali kepancing emosi, gampang sekali kepancing dengan timeline. Timelinenya emang begitu, sengaja saya buat begitu. Tujuannya apa? Untuk menggugah, menarik nurani kalian. Nurani kalian. Kalau kalian punya hati, punya perasaan, tentu akan tergugah dengan konten itu. Tapi kalau nggak punya hati, hanya mengedepankan ego, pikiran, dan lain sebagainya, hasilnya komentar kalian tidak akan menjurus kemana-mana dan tidak akan merubah apa-apa. Di akhir video saya jawab, saya balas juga bahwa kalau saya disuruh menghapus video itu, tidak akan saya hapus. Ada yang mengomentari bahwa aib saudara kok diumbar-umbar di media sosial. Kalau saudara semua memperhatikan, banyak sekali konten kreator, baik yang sudah besar maupun yang masih merayap, yang masih kecil-kecil subscribernya, banyak sekali yang mengambil momen itu untuk menaikkan retensi mereka, untuk menaikkan rating mereka, tanpa ada disclaimer, tanpa ada narasi, tanpa ada deskripsi, yang di dalamnya tentu akan memancing banyak multitafsir, tidak ada kronologi dan sebagainya, itu multitafsir. Sedangkan di video saya itu saya kasih narasi dan saya kasih ajakan, himbauan, peringatan, dan pengingat, pesan. Itu aja masih dibilang mengumbar aib. Harusnya kita berpikir, kalau memang kejadian itu adalah aib, kita kan warga PSHT, tahu benar dan salah. Kalau itu aib, kenapa harus terjadi? Yang harus ditanyakan kan itu. Coba kalau kegiatan itu positif, itu aja mikirnya, jangan kejauhan. Kalau itu aib, ya jangan dilakukan lah. Tahu itu aib, tahu itu perbuatan buruk, tahu itu akan merusak, itu akan merusak citra PSHT, ya jangan dilakukan lah. Kalau memang tahu benar, kalau memang berbudi luhur, ya faktanya itu terjadi, faktanya terjadi, dan gak hanya tahun ini, tahun-tahun kemarin pun terjadi. Kalau diturut ke belakang, mentok lah ke tragedi perusahaan Padepokan. Tidak ada yang bilang perlu merusak Padepokan itu perbuatan benar, tidak ada. Saya pun mengatakan apapun perbuatan yang merusak itu adalah perbuatan yang salah, karena berbanding lurus dengan prinsip-prinsip Esa Trate yang mana selalu kita gendong kemana-mana, di kaos, di lambang dan sebagainya, bahwa Esa Trate itu memayu Hayuning Bawono. Apa itu hanya kiasan doang? Apa itu hanya dipikirkan doang? Apa itu hanya ditulisan doang? Apa itu hanya digendong doang? Di sini kita harus berpikir lebih luas, bro. Di sini kita harus berpikir. Sesepuh kita yang mendirikan Esa Trate itu tidak asal bikin perguruan, tidak asal bikin padepokan, tidak asal bikin statement, tidak asal bikin quotes. Katakanlah kalau sekarang quotes, kalau dulu kan namanya sanepang atau kiasan atau apa namanya, ya intinya bahasa-bahasa yang harus kita pelajari. Di sini loh, kita harus bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Sengaja saya upload, tadinya saya juga malu ngupload kegiatan kejadian itu. Tapi kalau diterus-teruskan, itu dibiarkan,
Akan terjadi lagi sampai kapan? Coba. Notabene kita ini persaudaraan. Sila pertama, dasar pertama kita adalah persaudaraan. Jika dasar satu aja sudah dilanggar, bagaimana dengan dasar kedua, dasar ketiga, dasar keempat, panca dasar, 5 dasar? Bagaimana dengan dasar-dasar yang lain? Jika dasar pertama saja sudah kita sendiri yang melanggar. Dalam hal ini saya salah, kenapa saya upload? Tapi saya punya alasan kenapa ini saya upload. Dan saya berharap kejadian ini stop. Ini terakhir. Ya, ini terakhir. Jangan sampai ada lagi. Kalau memang sampean punya malu, kalau nggak punya malu terserah. Nanti akan saya upload lagi sampai kalian benar-benar merasa malu. Kalau kalian bangga bisa membubarkan saudara kalian sendiri, bangga dengan merusak, ajaran mana? Ajaran mana yang kalian bangga-banggakan? Itu ajaran siapa? Apa sesebuah satrate mengajarkan untuk merusak? Kan tidak. Ayo mikir. Wis pada gede, sudah pada tua, sudah pada dewasa, sudah pada mengecap pendidikan, sudah pada merasakan latihan. Saya tidak membela ya antara 16 maupun 17. Terserah, itu misalnya terjadi pada 17 dibubarkan sama 16, saya tetap akan melakukan hal yang sama. Saya mengecam yang namanya tindakan merusak. Itu aja. Tidak lain dan tidak bukan. Kemarin saya tahan, tahun-tahun lalu saya masih menahan, mudah-mudahan tidak terjadi lagi, sekarang terjadi lagi. Ya kebetulan aja yang pengesahan itu 2016, Parlo 16 kebetulan, dan yang membubarkan kebetulan. Bila itu Korlap yang melakukan pembubaran dan yang dibubarkan adalah 17, saya pun akan melakukan hal yang sama. Jangan dianggap saya pilih kasih. Momennya aja yang nggak pas. Terus kenapa di Sidoarjo digagalkan kok bahasa saya halus? Perlu diingat, itu kegagalan pembubaran yang melakukan bukan saudara kita sendiri. Ya, bukan saudara kita sendiri yang di Sidoarjo. Itu yang melakukan adalah aparat pemerintah karena saudara kita yang melanggar protokol kesehatan, melanggar aturan dan kesepakatan. Saya pun bisa bilang kalau menurut saya itu sudah keras menurut saya. Tapi kalau menurut kalian kalem, ya itu perspektif sudut pandang masing-masing. Karena sesuatu itu dipandang baik dan dipandang buruk itu tergantung dari yang memandang. Kalau memandangnya penuh cinta kasih, tentu tidak akan melihat dengan keburukan. Kalau memandangnya dengan penuh kebencian, pasti akan menjadi hal yang buruk. Seperti halnya gula. Gula itu manis jika digunakan untuk pemanis atau penambah rasa. Tapi gula itu tidak manis, bahkan menjadi penyakit bagi orang-orang yang mempunyai penyakit diabetes. Udah itu aja, saya rasa cukup. Mudah-mudahan hal ini bisa dipahami oleh saudara-saudara semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di lain kesempatan. Tetap jaga silaturahmi, jaga persaudaraan. Satrate Jaya.